Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 K2 mata kuliah Pengelolaan Kualitas Udara. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai inversi temperatur. Pernah nggak sih kalian ngerasa sesak? Atau pernah memiliki riwayat penyakit seperti asma, bronkitis, atau penyakit jantung? Hal ini dapat disebabkan oleh semakin buruknya efek dari polutan udara loh. Konsentrasi polutan di udara dapat meningkatkan dan dapat membahayakan kesehatan manusia karena inversi temperatur. Inversi temperatur ini dapat menjebak polutan di dekat permukaan tanah sehingga polutan tersebut tidak mudah tercampur dan menyebar dengan mudah. Tunggu. Apa sih inversi temperatur itu? Inversi temperatur adalah fenomena metodologi di mana lapisan udara yang lebih hangat berada di atas lapisan udara yang lebih dingin. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti pendinginan permukaan bumi di malam hari atau adanya lapisan udara hangat yang terperangkap oleh pegunungan. Gimana dong cara ngatasinnya? Ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek inversi temperatur. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mengurangi efek inversi temperatur. Seperti apa sudah dikatakan, upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mengurangi efek inversi temperatur. Pemangku kepentingan atau stakeholder yang pertama adalah pemerintah. Dalam pemerintah ini dibagi menjadi dua, ada pengaturan kebijakan dan penerapan peraturan. Pengaturan kebijakan. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatur kebijakan lingkungan yang dapat mengurangi emisi polutan udara dan gas rumah kaca. Kebijakan tentang standar emisi, penggunaan energi bersih, dan transportasi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi kontribusi terhadap efek inversi temperatur. Lalu yang kedua, penerapan peraturan. Pemerintah dapat menerapkan peraturan yang ketat terhadap industri dan kendaraan bermotor untuk membatasi emisi gas buang yang menjadi penyebab utama dari efek inversi. Yang kedua, masyarakat. Yang pertama, berpartisipasi dalam program penghijauan. Masyarakat dapat terlibat dalam program penanaman pohon dan penghijauan kota yang diinisiasi oleh pemerintah atau LSM. Taman kota dan lahan terbuka hijau dapat membantu menyerap karbon dioksida dan mengurangi suhu permukaan. Yang kedua, penggunaan transportasi ramah lingkungan. Masyarakat dapat memilih transportasi yang ramah lingkungan seperti menggunakan transportasi publik, bersepeda, atau kendaraan listrik untuk mengurangi emisi gas buang yang berkontribusi terhadap efek inversi temperatur. Yang ketiga itu ada akademis. Akademis yang pertama itu penelitian dan inovasi. Akademisi dapat melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi dan solusi inovatif yang dapat membantu mengurangi efek inversi temperatur, seperti teknologi pengendalian emisi atau sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Referensi World Health Organization 2016 WHO. Yang kedua itu pendidikan dan penyuluhan. Institusi akademis dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah efek inversi temperatur melalui program pendidikan dan penyuluhan kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Stakeholder lainnya dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan solusi dan program yang dapat mengurangi emisi dan mengurangi dampak efek inversi temperatur. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyedia teknologi bersih, perusahaan, dan organisasi nirlaba. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menerapkan upaya-upaya ini secara holistik, diharapkan dapat tercapai pengurangan yang signifikan dalam efek inversi temperatur dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. Inovasi alat yang dapat digunakan untuk mengurangi inversi temperatur adalah sistem pemanasan kondensasi atau heat pump. Sistem pemanasan kondensasi adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan panas dari udara luar atau dari sumber lain yang dingin sehingga dapat digunakan untuk mengurangi inversi temperatur. Sistem pemanasan kondensasi bekerja dengan mengambil udara dingin luar untuk mengubahnya menjadi udara panas yang dapat digunakan untuk menghembuskan ruangan. Inovasi alat yang dapat digunakan untuk mengurangi inversi temperatur adalah sistem pemanasan kondensi atau heat pump. Sistem pemanasan kondensi adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan panas dari udara luar atau dari sumber lain yang dingin sehingga dapat digunakan untuk mengurangi inversi temperatur. Adapun cara kerja sistem pemanasan kondensasi gas melalui beberapa langkah. Yang pertama, pembakaran gas. Gas buang panas dari pembakaran dilewatkan melalui boiler kondensasi. Yang kedua, pemanasan air. Air pemanas yang dingin dari radiator atau sistem pemanas lainnya mengalir melalui boiler kondensasi. Saat air pemanas mengalir kembali ke boiler, gas buang dingin mengalir melalui coil boiler. Yang ketiga, kondensasi. Gas buang dingin mengalir melalui kondensor.
yang berfungsi untuk mengubah uap air panas menjadi cair. Yang keempat, mengumpulkan uap air panas. Uap air panas yang dikondensasi dikumpulkan dan diteruskan ke sistem pemanasan seperti ruangan atau air panas. Dan yang terakhir, pengembalian air balik. Air pemanas yang telah digunakan untuk mengubah gas buang menjadi uap air panas dikembalikan ke boiler kondensasi.